yang mengatakan dia galbait di Dana Kelinci. Nah, baru-baru ini DC dari Dana Kelinci datang ke rumah mertuanya bawa surat tagihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Jumat berkah ini kita diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan diberikan keberkahan sampai hari Jumat berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol ilegal sudah datang ke rumah. Ini benar apa tidak ini? Jadi informasi ini didapatkan dari seorang teman yang sudah didatangin sama DC dari pinjol ilegal. Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbait. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, jadi vlog kali ini saya mengangkat tentang pinjol ilegal karena kebetulan ada seorang teman yang DM kepada saya, "Mbak, saya ada galbait di pinjol ini. Kenapa saya didatangin? Apa sekarang sudah ada DC lapangannya? Emang boleh pinjol ilegal itu menurunkan DC lapangan? Dan memang sudah diizinkan untuk penagihan datang ke rumah. Sementara pinjol ilegal itu tidak mendapatkan izin dari OJK dan tidak boleh melakukan operasi apapun. Benar kan Mbak seperti itu?" Nah, jawaban saya adalah benar. Jadi kalau teman-teman semuanya mengalami hal yang sama dengan ini, kita akan bahas. Tapi sebelumnya, buat kalian yang emang sudah terlanjur menggunakan pinjol ilegal, kalian harus tahu dulu, ada beberapa informasi yang memang akan disebarluaskan oleh pinjol-pinjolnya, dan dari sini DC mengetahui seluk-beluk kalian sehingga DC nekat datang ke rumah kalian. Nih, hati-hati sekali buat teman-teman semuanya ya. Saya tahu bahwa pinjol ilegal itu sampai detik ini tidak mendapatkan izin. Belum ada yang namanya boleh mendatangi rumah kalian. Belum ada namanya boleh masuk ke dalam slik OJK. Dan pinjol ilegal sekalipun yang ada di App Store tetap tidak boleh menagih. Karena pinjol ilegal, segala transaksinya adalah ilegal, makanya disampaikan tidak usah dibayarkan. Untuk itu buat teman-teman semuanya yang galbait di pinjol ilegal, wajib pahami dulu, apabila kalian galbait di pinjol ilegal, otomatis data-data yang akan disebarkan itu ada beberapa. Nah, di sini saya ada kelompokkan. Jadi kalau kalian memang sudah terlanjur menggunakan pinjol ilegal, kalian wajib waspada. Karena apa? Saat ini yang kita tahu PHK ada di mana-mana. Sementara cicilan jalan terus. Kalau kita gunakan uang PHK otomatis habis. Hidup kita pakai apa lagi? Sementara kerjaan baru belum datang. Otomatis kebanyakan orang-orang saat ini beralih kepada pinjol ilegal. Walaupun ada beberapa orang mengatakan banyak yang tidak berhasil lolos. Tetapi kalau ada yang lolos, wajib waspadai yang pertama. Ya, kalau pinjol ilegal itu pasti akan mendapatkan data pribadi kalian sepenuhnya. Sama juga dengan pinjol legal. Pinjol legal itu kan menggunakan KTP, apalagi pinjol ilegal pasti menggunakan KTP kalian. Di dalam KTP ini terdapat nama lengkap kalian pertama, kemudian alamat lengkap kalian. Syukur-syukur alamat saat ini berbeda dengan alamat yang ada di KTP kalian. Ya, lanjut lagi yang ketiga yaitu tanggal lahir kalian. Otomatis ini sudah lengkap, tetapi kalau di legal konteksnya hanya sebagian pinjol saja yang boleh mendatangin alamat di luar dari KTP. Contohnya alamat domisili saat ini, itu boleh datangin tapi hanya beberapa saja. Apalagi pinjol ilegal tidak boleh mendatangi nasabahnya, tapi kejadian saat ini adalah kejadian luar biasa. Kemudian yang bisa diakses oleh pinjol ilegal selain data pribadi kita, ada juga informasi keuangan yang mendetail. Nah, apa itu? Informasi keuangan yang pertama itu adalah nomor rekening kalian. Kemudian nomor CVV yang ada di kartu ATM kalian, dan juga data keuangan kalian. Kenapa bisa DC-nya sampai mendapatkan nomor CVV kita? Sebagian pinjol ilegal meminta nomor kartu dari ATM kita. Ada tuh pinjol-pinjol ilegal seperti itu. Kemudian nomor rekening. Dari nomor rekening sebenarnya DC sudah bisa mengakses informasi keuangan kita. Makanya kenapa pinjol ilegal itu bisa meretas rekening kita. Bahkan kalau kita sudah melunaskannya,
pinjol bisa mentransferkan ulang lagi dengan alasan kita melakukan pinjaman ulang lagi padahal kita tidak pernah mengajukannya. Ya, jadi satu-satunya cara kalau sudah mau berhenti dari pinjol ilegal adalah ganti rekening. Nah, lanjut lagi informasi yang bisa dibobol oleh pinjol ilegal. Lanjut itu adalah kontak yang ada di HP kita. Bahkan kontak yang ada di alamat email kita juga bisa diaksesnya. Ya, alamat misalnya kita nyimpan nomor terus masuk ke dalam email Gmail karena tersimpan, itu bisa terakses sama mereka. Nah, itulah ngerinya ilegal karena memang informasi pribadi kita benar-benar dicaplok sampai ke dasar-dasarnya. Tuh, mengapa pinjol ilegal ini harus sering-sering diberantas, karena segala tindakannya itu semuanya ilegal. Ya. Kemudian sosmed. Ini ada seorang teman yang menginformasikan kepada saya, dia sudah ganti alamat emailnya, dia sudah ganti foto profil dari sosmednya, nama di sosmednya, kemudian dia ganti privasi. Tetapi yang mencengangkan, setelah beberapa hari dia tidak masuk ke dalam sosmed, ternyata sosmednya sudah diacak-acak. Ada foto wanita telanjang, ada foto ini itu masuk ke dalam sosmednya, dan dia baru sadar ini adalah kejahatan dari pinjol ilegal. Jadi hati-hati kalau kalian mau menggunakan pinjol ilegal, baiknya sosmed benar-benar dihapus, gunakan akun yang lain, dan kalaupun menggunakan akun yang lain, gunakanlah dari HP yang berbeda. Karena apa? Kalau kita punya aplikasi pinjol ilegal di HP kita, otomatis segala sadapan dari pinjol ilegal itu sudah masuk di HP kita. Nah, itulah ngerinya pinjol ilegal. Tetapi kalau kalian bisa mengatasi ini dengan baik dan saat ini masih baik-baik saja, ya sudah, lanjut saja. Yang penting aplikasinya di-uninstall saja. Gitu ya. Nah, lanjut lagi, saya sampaikan informasi dari seorang teman yang mengatakan dia galbay di Dana Kelinci. Nah, baru-baru ini DC dari Dana Kelinci datang ke rumah mertuanya bawa surat tagihan. Nih ya. Saya bacakan buat kalian semuanya ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Kak, aku udah galbay pinjol Dana Kelinci sekitar 7 bulan, udah hapus APK juga. Tapi tiba-tiba mereka kirim surat utang ke rumah mertua saya. Kenapa bisa gitu ya, Kak? Tapi isi suratnya nggak ada tertera jumlah tagihan saya. Nah, Dana Kelinci ini jelas ilegal ya teman-teman ya. Kalaupun dia membuat surat tagihan dan disuruhnya orang lain, kurir ataupun DC yang datang ke tempat kalian, isinya apapun itu nggak usah dibaca, langsung aja dibuang. Karena tindakan mereka apapun itu hanya untuk menakut-nakutin kalian. Yakin sekali teman-teman, karena DC pinjol ilegal itu tidak akan pernah berani menunjukkan wajahnya. Sekalipun dia mengirimkan surat seperti ini, saya yakin mereka tidak akan memberikan informasi jelas tentang siapa diri mereka. Gitu teman-teman ya. Kalau kalian punya CCTV-nya ataupun video DC-nya itu datang ke rumah mertua kalian atau teman kalian, kalian bisa dengan cara melaporkannya nih kepada OJK, sampaikan ada DC ilegal sudah datang ke rumah saya. Terus kalau kalian punya nomor DC dari Dana Kelinci ini, kalian sampaikan, saya sudah melaporkan kelakuan DC kalian, sudah mampir dan berani datang ke rumah saya, dan saya ketahui bahwa yang namanya ilegal itu diberantas. Kalau sampai nanti datang kedua kali, berarti saya akan melaporkannya kepada kantor polisi. Nah, ini nggak main-main teman-teman ya. Karena ilegal itu tidak ada DC lapangannya. Ingat saja, DC tidak boleh datang ke rumah ataupun segala transaksi yang dilakukan di pinjol ilegal itu adalah ilegal dan tidak sah di mata hukum. Jadi jangan takut ya, kalau yang namanya ilegal datang ke rumah, hadapi saja maunya apa di rumah. Gitu teman-teman ya, tapi jangan buat keributan. Suruh aja dia pulang, sampaikan kepada DC-nya, mungkin DC-nya nggak tahu bahwa yang dia kerjakan itu saat ini adalah pinjol ilegal yang memang dilarang oleh pemerintah. Sampaikan saja baik-baik, suruh dia berhenti dan cari pekerjaan lain. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna, dan kalian lebih kuat mental lagi, lebih semangat lagi untuk galbay, dan jangan pernah coba-coba dengan yang namanya pinjol ilegal. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.